Membawa tahu jumlah berat banyak dan berat. Dimasukkan mobil, dilakukan pengantaran. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Saya Pastor Petrus Suharjo SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-28, Kamis 16 Oktober 2025. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Pada hari ini 16 Oktober, para petugas dan segenap panitia Tabisan Imam Keuskupan Timika akan mengadakan gladi bersih bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Bernardus Bovid Wosbaru OSA. Semoga kita dukung, kita doakan supaya gladi bersih ini berjalan dengan baik. Dan pada perayaan, pada hari raya nanti, segala sesuatunya lancar, baik, dan penuh sukacita. Tetapi semoga di antara kesibukan-kesibukan kita juga tetap tekun berdoa bagi semua orang, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat, kita juga doakan. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam karya pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, mengarahkan untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar terbaik. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya kita semua senantiasa turut berdoa untuk
rapat tim pastoral dan juga misa pembaharuan janji Mamat pada tanggal 17 Oktober nanti, dan juga perayaan pentabisan tanggal 18 Oktober. Semoga semua diberkati dengan rahmat kesehatan, sukacita, semangat iman, semangat kebaikan hati. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, kiranya juga menyentuh pikiran, menyentuh hati kita, supaya kita senantiasa membuka diri, membuka hati bagi sabda Tuhan, bagi utusan-utusan Allah, bagi rencana karya keselamatan Tuhan. Dibicarakan oleh Yesus bahwa berkaitan dengan soal penerimaan dan sikap respon, bahkan sampai dikatakan nenek moyang membunuh nabi-nabi, dan kemudian generasi berikutnya berusaha untuk memperindah makam nabi-nabi itu. Berkaitan dengan itu artinya soal sikap, disposisi batin dan dukungan. Maka semoga kita selalu memiliki disposisi batin, sikap, dukungan untuk selalu terbuka bagi sabda Allah, untuk senantiasa berani ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, dan senantiasa menaruh hormat dan juga memberikan penghormatan sepantasnya bagi sabda Allah, bagi utusan-utusan Allah, bagi suara kebenaran Allah, bagi belas kasih Allah, bagi karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga kita senantiasa berani untuk setelah mendapatkan pewartaan, mendapatkan sabda Allah, mendengarkan sabda Allah, kita juga berani untuk menjadi pewarta sabda Allah, pelaksana karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita, supaya sabda Allah yang telah kita dengar, yang kita terima, sungguh-sungguh mengubah, sungguh-sungguh berbuah bagi kehidupan kita. Dan semoga seperti yang dialami oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, dengan itu mereka berusaha untuk memancingnya, supaya mereka mendapat alasan untuk menangkapnya berdasarkan apa yang diucapkannya. Semoga dibuang perasaan negatif, dendam, emosi, kemarahan dari dalam hati kita, yang kadang-kadang menguasai kita dan membuat hidup kita menjadi tidak jelas, membuat hidup kita kacau, dan seringkali tidak terkendali dan tidak terarah kepada hal yang baik tentu saja. Maka semoga kita senantiasa memiliki hati yang bersih, memiliki pikiran yang jernih, memiliki jiwa yang baik, supaya kita senantiasa mengarahkan diri hanya kepada belas kasih dan kebaikan Tuhan, tidak dikuasai oleh kejengkelan, oleh kemarahan, oleh emosi, bahkan oleh balas dendam. Tetapi semoga belas kasih Allah, sabda Allah, kebaikan Allah, dan juga kebenaran Allah selalu menuntun, membimbing, mengarahkan kita untuk berani senantiasa terbuka bagi rencana karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu sekali lagi ini bukan sebuah proses yang sekali jadi, tetapi membutuhkan latihan, mengupayakan habitus yang baik untuk senantiasa boleh merasakan kasih, sukacita, kebenaran Allah, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Sekali lagi semoga Anda sekalian, kita semua tetap tekun mendukung dan mendoakan umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan juga panitia tabisan untuk penabisan para diakon imam keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan penuh sukacita, semangat iman, kebaikan, kerjasama, dan persaudaraan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua, rencana-rencana kita dan kegiatan kita
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.